Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Kali ini kita akan membahas tentang radang payudara atau mastitis pada ibu menyusui. Tapi sebelum itu, untuk yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik juga tombol subscribe, serta aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms, pernah tidak moms mendengarkan keluhan ibu menyusui tentang payudara, sakit dan bengkak saat menyusui? Bisa jadi keluhan yang dirasakan itu adalah mastitis. Apa itu mastitis? Jadi moms, mastitis itu adalah peradangan yang terjadi pada jaringan payudara. Biasanya, mastitis ini hanya terjadi pada satu bagian payudara saja, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada keduanya. Mastitis ini terjadi di awal trimester pertama masa nifas. Jadi moms, jangan sampai karena terjadinya mastitis, moms tidak lagi memberikan ASI kepada bayi, tapi menggantinya menggunakan susu formula, sehingga bayi tidak lagi mendapatkan ASI eksklusif. Bagaimana gejala mastitis itu? Jadi gejalanya itu adalah payudara memerah, bengkak, sakit saat menyusu, gatal, ibu mengalami demam, kemudian puting bernanah, terdapat benjolan di sekitar payudara, dan terjadi pembesaran kelenjar getah bening pada ketiak. Terus, apa penyebabnya? Penyebab yang pertama itu adalah terjadinya penumpukan ASI pada kelenjar payudara yang menyebabkan saluran ASI tersumbat dan terjadi tekanan yang ketat sehingga ASI merembes ke jaringan sekitar payudara. Penyebab yang kedua adalah pemberian ASI yang tidak teratur, itu bisa menyebabkan terhambatnya ASI. Jadi, untuk moms, meskipun moms sibuk untuk bekerja atau belum sempat untuk memberikan ASI kepada bayinya, sebaiknya rajin untuk mengosongkan payudara. Minimal setiap 2 jam. Jadi, selama 2 jam, kosongkan lagi, kemudian 2 jam kemudian, kosongkan lagi. Penyebab yang ketiga adalah bakteri. Bakteri penyebab terjadinya mastitis adalah bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini berasal dari mulut dan permukaan kulit bayi yang masuk ke saluran susu melalui celah puting dan bisa juga disebabkan karena ASI yang tidak dikeluarkan sampai habis. Penyebab yang keempat itu karena gizi kurang, kemudian kelelahan. Selanjutnya, penggunaan bra yang ketat dan menyusui hanya pada satu payudara. Bagaimana cara mencegah terjadinya mastitis? Caranya yaitu rajin mengosongkan payudara, kemudian menyusui pada kedua payudara secara bergantian, jangan menggunakan bra yang ketat, perbanyak minum air atau penuhi kebutuhan cairan, jangan terlalu kelelahan, lakukan pijat payudara sendiri di rumah, dan jangan membersihkan puting dengan sabun. Jika mastitis sudah terjadi, sebaiknya moms melakukan pengobatan. Caranya yaitu perbanyak istirahat, kemudian kompres payudara menggunakan air hangat, itu sebanyak 4 kali dalam sehari selama 15 menit. Kemudian, tetap berikan ASI kepada bayi, jangan khawatir karena ini tidak berbahaya untuk bayi. Kandungan antibakteri yang terdapat pada ASI itu bisa mencegah infeksi pada bayi dan mempercepat proses penyembuhan mastitis. Dan tetap menyusui secara teratur. Tapi moms, selain cara yang tadi saya sebutkan, moms juga harus mengkonsumsi obat antibiotik dan anti nyeri yang diberikan oleh bidan atau dokter. Jadi sebelum itu moms harus melakukan pemeriksaan dulu. Ingat moms, mengkonsumsi obat itu harus sesuai anjuran. Oke moms, sekian dulu video yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Apabila moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.